Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dafrilia, nomor BB 19040444 dari kelas A. Telah jelaskan karakteristik genetika bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariotik. Ini merupakan organisme prokariotik. Organisme ini digunakan dalam penelitian genetika karena memiliki kromosom tunggal, sehingga perubahan yang terjadi pada kromosom mengakibatkan perubahan ekspresi dengan segera dan mudah diamati dan mudah dikontrol dalam laboratorium, dan perkembangbiakannya cepat. Prokariotik merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Materi genetik DNA pada sel prokariotik tampak terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut nukleus, hanya ditemukan pada sel prokariotik. Eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik DNA yang dibungkus oleh membran inti. Pada sitoplasma atau daerah antara nukleus dan membran sel terdapat medium semi cair yang disebut itu sitosol, serta organel-organel sel yang sebagian besar tidak terdapat pada sel prokariotik. Sel eukariotik umumnya berdiameter 10-100 mikrometer. Nomor 2 ialah bagaimana mutasi dapat terjadi, apa keuntungan dan kerugian bagi sel bakteri. Mutasi dapat terjadi karena adanya DNA yang rusak atau kerusakan gen. Mutasi terjadi selama replikasi DNA. Mutasi terjadi sebagai akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya ultraviolet atau sinar X. Keuntungannya ialah untuk menghasilkan variasi genetik sehingga diperoleh organisme yang unggul. Yang kedua, mutasi berguna untuk evolusi genetik. Yang ketiga, bagaimanakah proses sintesis protein pada sel bakteri bandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariotik. Sintesis protein terjadi dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi RNA yang berlangsung di nukleus. Kalau translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein yang berlangsung dalam ribosom. Dan pada sel eukariotik adalah transkripsi terjadi di inti sel dan translasi terjadi di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Selain itu, dalam transkripsi terdapat pemprosesan mRNA sebelum keluar ke sitoplasma. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem latch operon. Apa fungsi sistem tersebut? Sistem latch operon adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Berfungsi untuk menjadikan protein untuk melakukan fungsinya dalam sel. LAC7 berperan sebagai gen yang mengkodekan protein B-galaktosidase. LAC-E yang berperan dalam mengkodekan protein galaktosida asetiltransferase. Nomor 5, bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri? Jelaskan. Perbaikan kerusakan DNA yang oleh sel dapat dilakukan melalui mekanisme perbaikan bebas kesalahan, yaitu DNA yang diperbaiki persis seperti keadaan semula. Perbaikan DNA fotoreaktivitas, yaitu dengan menggunakan enzim fotoreaktivitas yang dapat memutuskan ikatan kovalen basa timin-timin. Yang ketiga, perbaikan eksisi, yaitu DNA yang rusak dipotong pada bagian yang rusak lalu disambung kembali oleh enzim polimerase dan ligase. Perbaikan rekomendasi postmultiplikatif, yaitu utus DNA induk yang rusak akan menghasilkan DNA timin yang mempunyai celah setelah diplikasi. Perbaikan tidak bebas kesalahan, yaitu bagian DNA yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang.